Kalau nyokap gue tegas orangnya, tegas. Nggak ada bolos, nggak ada ini. Malam minggu misalnya nonton sampai malam, besok pagi harus sekolah minggu, harus. Ya kita kan kalau disuruh ibadah suka males ya, jujur aja gitu. Jadi gue juga bilang berdoa, Tuhan kayaknya aku bitter, Tuhan kok aku kayaknya ngelihat semuanya negatif. Tuhan aku capek deh begini terus. Jadi kalau giliran gue lagi mau abis-abisan gila-gilaan banget, aduh. Iya papi mami gak ada tapi Tuhan ada ya. Jadi sebenarnya Tuhan tuh kayak gini, ya gak apa-apa kamu gak gereja pagi gak dosa kok. Daripada gue di gereja ngantuk, gak apa-apa. Oke deh, senakal-nakalnya gue mah gak bisa hidup tanpa Tuhan gitu loh. Wow. Kayak gitu gue kadang-kadang akhirnya ini suka rada berkurang kepercayaan gue sama manusia. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Bagaimana peran bokap lu ketika di SMP di masa yang sangat berat tersebut? Jadi kita kan adalah orang-orang zaman dulu ya yang gak gampang untuk curhat-curhat sama orang tua ya. Jadi curhat tuh lebih banyak ke temen. Pasti di angkatan gue lebih banyak seperti itu. Jadi gue gak pernah mencurahkan semua itu. Jadi gue menghadapinya aja sendiri atau ngobrol sama temen gue gitu loh. Tapi bokap dan nyokap gue tuh orang-orang yang sebenarnya siap mendengar kita apa saja gitu. Terutama bokap ya. Kalau orang Batak tuh, orang Batak laki-laki, mereka tuh kalau sama anaknya dan putri-putrinya itu terutama bokap gue ya dan keluarganya bokap gue itu pasti luluh gitu loh. Jadi apa ya? Dia tuh sama gue sama abang gue malah yang sesama laki-laki tuh nggak bisa marah. Jadi bokap gue tuh emang selalu, kalau nyokap gue tegas orangnya, tegas. Jadi sebenarnya Tuhan kasih balance nih. Nyokap gue tuh nggak ada bolos, nggak ada ini. Malam minggu misalnya nonton sampai malam, besok pagi harus sekolah minggu, harus, nggak boleh. Liburan, pulang dari liburan malam, besok harus sekolah. Kalau bokap gue tuh lebih fleksibel. Kasian gini-gini. Tapi karena nyokap gue tegas, jadi bokap gue kebawa gitu. Tapi kalau misalnya kita udah ada apa-apa, aku tuh sebel tadi di sekolah gini. Oh ya udah sini. Kalau nyokap gue marah, bokap gue yang akan, kalau bahasa Batak tuh manganju, merayu anak-anaknya gitu. Sini sama papi gitu loh. Wow. Itu loh bokap gue. Cuma memang gue nggak pernah menceritakan semua itu gitu loh. Karena mungkin ada unsur malu atau mungkin ya dulu kita ada segen-segennya lah cerita-cerita kayak kita naksir-naksiran juga. Segen gitu ya, atau mungkin bokap nyokap gue adalah didikan orang lama yang juga mungkin mau nanya segan gak beda dengan lo dan anak-anak lo sekarang misalnya gitu kan. Lebih siapa nih lagi naksir siapa gitu kan. Kalau dulu kan orang tua gak begitu ya, jadi memang kesannya kayak ada jarak untuk hal-hal yang sangat pribadi gitu loh. Tapi pada dasarnya bokap gue tuh pengasih banget dan pengayom kita semua. Jadi bokap gue walaupun dia bekerja, dia berusaha untuk selalu kayak anterin kita ke sekolah. Terus kalau kita nggak ada supir, ya udah dia pulang dulu dari kantor, dia jemput kita dulu, baru dia pulangin terus dia pergi lagi, yang kayak gitu. Jadi dia benar-benar hadir banget di kehidupan kalian gitu ya? Iya. Gue sempat baca juga gitu ya, ternyata lu itu abang lu pendeta, dan habis itu bokap, ayah dari bokap ya? Ayah dari nyokap. Ayah dari nyokap, sorry, ayah dari nyokap tuh pendeta juga gitu dan di keluarga lo itu sebenarnya sereligius apa sih? Kayak boleh jelasin dikit gak? Seberapa peran Tuhan di keluarga kalian? Gimana ya, kalau mau dibilang religius cukup religius ya. Jadi kayak dari kecil aja nih misalnya contohnya pemilihan sekolah di TK dan SD. Nyokap bokap gue tuh ingin kita punya fondasi Kristen yang cukup kuat. That's why kita dimasukin ke PSKD gitu kan. Dan ini diperkuat lagi karena tadi opung yang dari nyokap itu seorang pendeta, sementara opung yang dari bokap dia adalah aktivis gereja dan dia juga mendirikan sebuah gereja di daerah Menteng gitu loh. Jadi memang udah dari turun temurun tuh kayaknya nih anak-anak nih fondasinya mesti kuat. Yang ini gue harus memberikan kredit yang lebih kepada nyokap gue. Yang tadi gue bilang soal pendidikan dan agama, nyokap gue tuh sangat strict gitu loh, sangat bener-bener gitu loh. Jadi dia juga yang menanamkan ya itu tadi sekolah di PSKD. Terus setiap hari Minggu pagi-pagi kita harus sekolah Minggu. No matter what. Mau lo main malamnya segala macam, besok pagi harus bangun lo ke gereja. Emang mungkin kita masih kecil ya udah kita ngikut orang tua kita aja. Tapi begitu gue gede, inilah yang gue rasakan. Itu jadi fondasi gitu loh buat gue. Gue jadi tahu tuh
Di samping itu kita sekolah minggunya harus di sekolah minggu HKBP. Gue tuh ada masanya kalau opung gue ngomong kan pakai bahasa Batak ya. Ya. Gue gini, aduh gue gak ngerti. Sekarang Daniel, gue tuh pengen banget bisa lancar fluently. Bisa lancar hatam bahasa Batak. Tapi sayang karena kita banyak bergaul dengan orang yang bukan Batak, gue gak bisa Batak. Nah sementara karena gue sekolah minggu di HKBP, jadi gue ngerti dikit-dikit. Nah ini yang gue bilang pada saat itu mungkin kita apaan sih mami pagi-pagi banget nih mesti ke gereja gitu kan. Terus gak pernah ke gereja, gak boleh gak saat teduh. Jadi sebelum pagi-pagi itu kita semua harus saat teduh. Jadi dulu ada tuh buku renungan harian judulnya saat teduh. Ya. Nyokap gue akan baca. Begitu kita udah bisa baca semua satu-satu disuruh baca, nanti bokap gue yang jelasin tentang apa, terus atau nyokap gue yang ngejelasin, terus salah satu dari mereka berdoa. Terus kita makan. Jadi emang fondasi-fondasi keagamaan dalam hal ini kekristenan tuh sudah mereka tanamkan sama kita sejak kecil gitu loh. Jadi kalaupun masa itu kita sebagai anak-anak kayak ngikut aja, nurut aja, tapi hasilnya memang kita rasakan begitu kita bertambah umur sama halnya ketika tadi gue cerita SMP adalah saat-saat terberat. Tapi gue selalu ingat nyokap gue bilang berdoa, ada apa-apa berdoa. Jadi gue juga bilang berdoa, Tuhan kayaknya aku bitter, Tuhan kok aku kayaknya ngelihat semuanya negatif, Tuhan aku capek deh begini terus, so help me gitu kan. Ya udah Tuhan kasih hikmat gitu loh. Ya udah makanya nggak boleh tuh benci sama orang, tapi lu juga nggak boleh benci sama diri lu sendiri. Secara tidak langsung kan gue kayak juga benci sama diri gue sendiri gitu ya kan saat itu. Ya gitu, jadi kalau ditanya sereligius apa, lumayan sih bisa dibilangin. Cuma gue suka bingung ya kalau harus menilai diri sendiri atau keluarga sendiri ya. Tapi gue bisa bilang nyokap bokap gue tuh di tracknya gitu loh, mengasuh anak-anaknya ini. Walaupun bukan berarti kita jadi anak-anak yang alim 100% ya. Sure. Ada bandel-bandelnya pasti gitu. Tapi kalau buat gue apa yang sudah mereka tanamkan dari kecil itu juga menjaga langkah gue. Jadi kalau giliran gue lagi mau abis-abisan gila-gilaan banget, aduh iya papi mami gak ada tapi Tuhan ada ya. Gitu loh, itu sekecil itu contohnya ya gitu ya. Itu nolong banget sih di dunia entertainment ini. Iya bener kan. Tuhan ada loh gitu, iya ya. Aduh nanti kalau Tuhan marah rezeki aku bukan di-cut ya maksudnya, tapi bukan berarti Tuhan jahat, tapi gue mikirnya gini, kan Tuhan boleh dong menegur kita ya kalau kita lupa gitu. Aku juga gak mau gitu sih Tuhan, tolong maaf. Iya maaf. Jadi kayak seperti itu gitu, dan gue yakini itu juga yang terjadi di dalam kehidupan abang-abang dan kakak gue gitu loh, karena apa yang sudah ditanamkan oleh orang tua gue. Tapi abang gue yang almarhum pendeta itu paling bandel di keluarga kita. Kalau dia masih hidup dia akan bersaksi itu betapa bandelnya hidup dia. Tapi ya itu karena dia paling bandel, dia duluan yang ditangkap sama Tuhan. Maksudnya ditangkap untuk dijadiin hidupnya dirubah banget dan akhirnya untuk jadikan hambanya dirubah 100%. Gitu. Dari tadi kan kita ngomongin kayak ritual lo dengan Tuhan, dengan keluarga gitu ya. It's very religious ritual gitu ya. Tapi kita di sini kan lebih pengen mempunyai obrolan relationship sama Tuhan. Kapan lo akhirnya mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan? Atau ketika tadi lo ngomong dengan bahasanya ditangkap sama Tuhan. Kapan sih Tuhan nangkep hatinya seorang Tika Panggabean? Kapan ya? Kayaknya sih mungkin jadi waktu gue SMA itu kali ya, SMA. Jadi abang gue sendiri sudah mulai melayani ya. Jadi waktu itu dia tuh yang sering maksa gue, ayo ikut persekutuan doa aku yuk. Aku males gitu. Ntar gue kabur gitu loh. Ya kita kan kalau disuruh ibadah suka males ya, jujur aja gitu. Terus dia gitu, ayo di sana banyak temen-temen loh gitu loh. Ya udah kenalan, terus dah misalnya waktu itu setiap hari Selasa tuh ada persekutuan doa lah istilahnya waktu itu ya. Kalau sekarang tuh apa ya, komsel kali ya gitu. Terus abang gue yang khotbah, kadang-kadang waktu itu dia belum jadi pendeta, dia baru jadi hamba Tuhan pemula. Terus ya anak-anak ya kayak youth-youthnya gitulah gitu loh. Ya udah terus di satu hari emang dia memberi tantangan, terus gue menjawab tantangan itu dan ya udah mulai saat itulah ya itu kalau nggak salah gue SMA.
Dan emang Tantangan apa by the way? Terima Tuhan waktu itu. Maksudnya jadi dia yang almarhum abang itu menantang siapa di sini yang mau terima Tuhan yang terima gitu. Tuhan gitu. Tapi gue juga inget jauh sebelum itu ada tante gue, dia juga seorang hamba Tuhan, datang ke rumah kita. Waktu itu gue mungkin masih SD kali ya. Jadi kita semua dikumpulin, terus dia bilang, dia kebetulan lagi belajar jadi hamba Tuhan, terus dia nanya, di sini anak-anak udah terima Yesus belum gitu kan. Terus dia gitu, ini bapaknya, kebetulan dia kakak kandung bokap gue. Lalu dia akhirnya berdoa kita sama-sama, terus dia berdoa, mungkin papi juga pernah kuasa-kuasa gelap misalnya apa, dulu gue inget banget bokap gue pernah kehilangan tas yang isinya dokumen-dokumen, terus jadi dia mungkin pergi ke orang pintar gitu ya. Jadi waktu itu tante gue menolong kita sekeluarga untuk melepaskan semua itu. Tapi ketika abang gue juga nawarin, beberapa tahun kemudian abang gue juga menanyakan siapa di sini yang mau ikut Tuhan, mau sungguh-sungguh, ya gue juga menjawabnya gitu loh. Dan since then ya emang sejak itu ya gue menjalani hidup gue lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan gitu loh. Walaupun emang begitu gue ke Bandung, kita jauh gitu, itu tetap gue pegang tuh. Kayak again, lagi-lagi kalau misalnya abis main sama teman-teman kuliah sampai malam hari Sabtu, besokannya gue tetap harus ke gereja. Gue inget nyokap gue. Lagian juga sebenarnya gereja tuh kan punya fleksibilitas tinggi ya. Dalam sehari ada 3 kebaktian. Jadi sebenarnya Tuhan tuh kayak gini, ya nggak apa-apa, kamu nggak gereja pagi nggak dosa kok. Kadang-kadang Tuhan tuh kayak gue ngobrol gitu, Tuhan aku nggak bisa bangun. Daripada gue di gereja ngantuk, nggak apa-apa. Tapi kan nanti jam 10 ada gereja lagi, jam 5 ada gereja lagi, kamu tinggal pilih kok, gitu loh. Jadi ya kalau bisa dibilang seintim itulah gue sama Tuhan gitu ya. Walaupun perjalanan juga ups and downs, pasti nanti ada saat-saatnya gue yang kayak bukan menjauh ya, yang nakal gitu, yang malas ke gereja, malas berdoa nih, lagi apa. Tapi terus karena gue merasa itu tadi fondasi yang sudah ditanamkan dan banyak hal yang sudah Tuhan lakukan atas hidup gue. Jadi gue tuh yang gini, iya oke deh, senakal-nakalnya gue mah gak bisa hidup tanpa Tuhan gitu loh. Ini tetap dijagain. Ya seperti tadi Daniel bilang, di profesi kita banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita lakukan. Tapi Tuhan tetap jagain aja setiap gue mau gitu. Yakin, nggak usah loh. Lo bisa ada sampai di sini tuh karena Tuhan loh. Nanti masa semuanya hancur gara-gara lo emosi sesaat apa gitu. Udah steady aja tenang-tenang Walaupun aja gitu. kita nggak sempurna sih, maksudnya walaupun kita melakukan kesalahan juga gitu ya. Tapi gue sangat percaya banget bahwa Tuhan bisa membuat itu menjadi sesuatu yang baik. Gue tadi pagi gue lagi baca di saat teduh gue. Jadi ada seorang penulis, dia itu lagi nginep di hotel mana, dia lagi nungguin check in dan dia di lobi hotelnya dan ada anak kecil perempuan gitu mainin piano. Tapi ya lu tau lah ya, kalau misalnya anak kecil main piano itu yang bener-bener gebreng, pleng, plong, ting tung gitu kan. Nah, dan dia yang kayak mungkin karena lagi mumet banget, dia ngerasa terganggu banget sama si anak kecil ini gitu. Dia yang kayak, aduh gila. Habis itu ini anak kecil makin teng tong. Tiba-tiba ada seseorang di sebelah anak kecil ini duduk dan dia mulai ketika anak kecil tuh teng tong gitu, dia mainin chord. Dia mainin kunci apa, Tiba-tiba yang tadinya anak kecil itu cuman main dengan random, karena ditambahin sama chord dari si orang dewasa sebelahnya ini, jadi sebuah alunan musik yang harmonis indah, gitu, yang indah gitu. Dan ketika dia tanya, ini siapa nih si orang ini gitu, ternyata itu ayahnya si anak kecil tersebut, dan dia adalah seorang komposer musik yang sangat ternama gitu. Nah, dari cerita itu, gue ngerasa kita ini sih anak kecil yang lagi main piano yang ngasal gitu, yang sering banget membuat kesalahan. Tapi ayah kita yaitu Tuhan, itu yang akan membuat semuanya jadi indah lagi ya. Gitu, jadi dikasih sebuah harmoni yang indah gitu. Dan akhirnya ketika nanti di akhir hidup kita, orang bakal ngeliat, wow, the music it's actually really beautiful. Karena dibantuin sama ayah yang benar-benar make sure kalau misalnya
yang kita ngasal banget, kesalahan-kesalahan kita dan lain-lain, itu pun juga bisa di cover dengan sesuatu yang indah oleh Tuhan gitu. Iya. You know, that's how I feel ya. Apalagi di dunia entertainment, of course kita gak sempurna gitu kan. Bener. Jadi aku tuh juga ngerasa gitu ya. Jadi makin kita bertambah umur, makin banyak hal yang kita lihat. Dulu mungkin gue kayak pakai kacamata kuda, bisa jadi hanya tahu hitam dan putih. Tapi ketika kita bertemu banyak orang, mendapat banyak pengalaman hidup, kita jadi lihat bahwa hidup ini tidak tentang hitam dan putih aja. Menurut gue ya, Betul. ada abu-abu, ada gini. Dan gue jadi, dan Tuhan kasih gue ngerasa ini semua, bukan ngerasa ya, gue yakin ini semua dari Tuhan. Bagaimana gue bisa lebih berempati sama orang, bersimpati, termasuk dengan berempati dan bersimpati terhadap diri gue. Jadi mungkin ada masanya tuh kita, karena nyokap gue tadi gue ceritain dari kecil udah harus saat teduh segala macam. Masa kuliah tuh gue saat teduh gak boleh lewat apa. Tapi ada saatnya bolong. Kalau udah bolong tuh Daniel, gue ngerasa bersalah. Wah, gue ngerasa berdosa. Padahal sebenarnya mungkin Tuhan santai aja gak apa-apa. Tapi jangan keterus, maksudnya oke 2 hari gitu loh. Tapi akhirnya dalam perjalanannya ini, gue sekarang kalau tadi balik lagi ke pertanyaan Daniel seintim apa, gue ngerasa bahwa Tuhan selain jadi Tuhan gue, tapi dia juga jadi sahabat gue gitu loh Daniel. Teman untuk berbagi, kalau gue gak punya manusia untuk gue ceritain. Atau kadang-kadang gue, aduh manusia tuh pasti bocor deh kalau diceritain gitu kan. Udah paling sahabat terdekat aja gitu kan, lu jangan cerita siapa-siapa, iya. Tapi pasti dia punya sahabat lagi, dia bocorin lagi. Dan dia bilang jangan cerita siapa-siapa, tapi tadi Tika baru aja ngobrol. Karena gue juga sering gitu, temen gue juga sering gitu ke gue gitu kan. Jadi kadang-kadang ada semakin kesini tuh justru ada hal-hal yang harusnya akhirnya, kadang gue suka gini, gue inget waktu Maria didatengin sama malaikat, dibilang lo akan mengandung anak. Terus Maria cuma bilang gini, jadilah padaku menurut kehendakmu. Terus dia juga dan Maria menyimpan itu rapat-rapat dalam hatinya. Apalagi sekarang kalau misalnya kita hubung-hubungin sama kehidupan sekarang nih, sosial media, kita kayak pengen orang tahu semua sampai dalam-dalamnya kita gitu. Itu cuma refleksi aja ke gue gitu loh. Jadi gini, oke, kadang-kadang karena terlalu capek, gue akui kadang-kadang gue gak sempet saat teduh misalnya. Atau mungkin karena pekerjaan di hari Minggu. Kalau dulu kan, hari Minggu tuh gak boleh kerja, hari Minggu tuh gak boleh ngapa-ngapain kata nyokap gue. Kita harus sediain waktu untuk Tuhan. Dan itu gue setuju. Tapi dengan jujur juga gue bilang netizen bahwa kadang-kadang itu terlewat juga sama gue. Of course. Karena kalau misalnya kayak Project Pop gitu, pasti konser lah. Iya. Kadang-kadang Sabtunya masih nyanyi sampai malam, gak kejar gereja pagi. Begitu mau gereja sore, kita udah harus standby. Manggung lagi, Jujur aku sering juga begitu skip gitu ya. Nah tapi di sisi lain gue merasa bahwa ya Tuhan tuh gak pernah jauh gitu ya. Dan sebenarnya dia gue bawa aja terus, maksudnya gue pegang terus. Dan gue selalu, doa gue selalu gini, jangan cuma gue yang pegang Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan yang pegang gue. Karena gue dengan mudah menjauh. Iya gak sih? Jadi Tuhan yang harus tangkep kan. Kalau Tuhan gak pernah jauh pasti dari kita. Sebenarnya gitu kan. Jadi gue selalu bilang, Tuhan jangan biarkan aku kalau udah kejauhan, lu biarin ya, tolong tarik gue lagi. Bahkan gue dalam pikiran gue gitu, gue suka lu gue aja sama Tuhan. Gue tuh ingin, kalau dulu takut akan Tuhan tuh betul-betul takut gitu loh. Gue hari ini gak berdoa, besok apa yang terjadi ya. Nilai gue jelek gitu. Nah kalau sekarang tuh kayak yang, sorry ya Tuhan, hari ini aku terlalu lelah, gak sempet ini, segala macam. Ya udah, kayak Tuhan tuh kayak teman santai aja. Cuma nanti kalau gue ingetin ya, atau misalnya kalau kita udah kejauhan, kayak ditarik lagi gitu. Gue sering banget kayak lagi baca Alkitab gitu ketiduran. Iya. Ya kan. Dan bener. abis itu ada seorang preacher namanya Bill Johnson, dia bilang, lu tau gak momen terindah gue sama anak gue? Ketika anak gue lagi ada di bahu gue, dan abis itu gue lagi ngobrol sama dia, tiba-tiba dia ketiduran. You know what I mean? Like as a father, gue ngeliat anak gue itu lagi ngerasa tenang, damai, nyaman, terlindungi, dan aman. Dan abis itu dia ketiduran, gue sebagai ayah itu kayak ngerasa, this is such a joyful feeling gitu. Apalagi ngeliat anak gue ya tidur dengan innocentnya gitu. You know? Dan gue mungkin bakal ngeliatin dia terus, natap dia sambil senyum juga gitu. And itu ngerubah perspektif gue banget ketika gue lagi baca Alkitab ketiduran gitu. Iya, atau kan kita kadang-kadang kalau mau tidur, kita berdoa kan. Jadi gue selalu, Tuhan thank you for today, aduh makasih hari ini, terima kasih untuk ini. Tiba-tiba gue udah tiduran aja. Gue kadang-kadang suka merasa bersalah sih, bener kata Tuhan gini lah, makanya duduk berdoanya. Ya terus Tuhan, kadang-kadang aku duduk juga kalau udah capek tidur juga, aku bilang gitu kan. Gitu. Ya jadi dalam perjalanannya akhirnya
dengan bertambahnya usia, banyak hal yang kita lihat dulu kita ya itu kembali lagi ya maaf aku ulang hitam putih gitu. Tuhan tuh banyak memberikan pandangan baru terhadap gue. Termasuk pandangan gue terhadap dia bahwa dia tuh tidak dalam tanda kutip ya segalak itu gitu loh. Yang katanya Tuhan itu kasih ya memang betul Tuhan itu tuh kasih. Jadi once kita melakukan kesalahan tidak selalu langsung harus diganjar dengan hukuman ataupun mungkin tapi pasti ada pelajaran yang bisa diambil dari kesalahan-kesalahan itu. Dan gue juga harusnya lebih bisa melihat Tuhan tuh sebagai sosok yang ya temen, sahabat, ya bapak gitu loh. Jadi ya again kalau misalnya sekarang susah cari manusia buat curhat ya Tuhan lah gitu. Tapi yang ngomong aja gitu ya nih aku gak ngerti sih Tuhan. Ya udahlah Tuhan pasti ngerti maksud aku ya. Jadi tolonglah ya Tuhan, gimana ya? Gitu. Aksennya juga Batak gitu lagi. Iyalah. Bagaimana pula ini Tuhan? Habis kadang-kadang ya emang sih kalau kita curhat ke Tuhan tuh kan sosoknya mungkin gak ada ya. Dia hanya bisa kita rasakan dari tiba-tiba kita tenang, kita lebih damai gitu kan. Kalau beda dengan curhat sama Daniel nih misalnya gitu orangnya ada gitu kan. Cuma gitu gue kadang-kadang akhir-akhir ini suka rada berkurang kepercayaan gue sama manusia. Botik gue dan kakak gue dipanggilnya Boci ke rumah sakit jam berapa? Iya bentar lagi ini. Udah sekarang segera aja. Itu perasaan gue udah gak enak banget. Wah itu gue gak ngerti lagi deh kematian di keluarga gue. Pertama adalah kakak ipar gue, which is istrinya abang gue. 2013 gue gini, papi kok kayaknya kurus banget ya pap. Kenapa ya pap? Satu hari dia makan dia muntah. Akhirnya gue bilang gak bisa, papi harus ke dokter. Akhirnya dokter itu dengan bilang bapak kena kanker pankreas. Bokap gue loh yang kuat. It's okay, gak apa-apa. Ini udah kemauan Tuhan, dia bilang gitu. Saya terima, udahlah. Udah akhir hidup saya, dia bilang. Berapa umur bapak saya kira-kira yang masih dikasih? Ya sekitar 7 bulan deh.